Namaku Dennis. Saat ini usiaku sudah 28 tahun. Aku sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta. Aku bekerja di bagian divisi umum. Dan sudah setahun ini aku menjadi kepala divisi umum tersebut. Sebagai seorang kepala pada divisi yang aku pimpin, aku memang punya ruangan sendiri. Ruangan tersebut sebenarnya tidak cukup luas, namun aku cukup merasa nyaman berada di dalamnya, terutama saat aku sedang ingin sendiri. Meskipun sudah memiliki kehidupan yang cukup mapan, sampai saat ini aku memang belum menikah. Aku memang berencana akan menikah pada saat usiaku sudah 30 tahun. Aku tinggal di sebuah kawasan perumahan tak jauh dari kantor tempat aku bekerja. Aku memang sudah memiliki rumah sendiri meskipun masih kredit. Dan aku juga sudah punya mobil sendiri. Aku tinggal sendirian di kota besar ini, setidaknya sejak aku mulai bekerja di perusahaan tersebut. Sementara orang tua dan hampir semua keluargaku tinggal di kota kecil yang cukup jauh dari kota tempat aku tinggal. Aku anak ketiga dari kami 4 bersaudara. Kedua kakakku laki-laki sudah menikah dan juga sudah punya anak. Sementara adik bungsuku yang perempuan masih kuliah. Aku memang sangat jarang pulang. Paling ya sekali setahun, itu pun di musim libur lebaran. Aku jarang pulang karena setiap kali aku pulang, orang tuaku selalu bertanya tentang kapan aku akan menikah. Aku sebenarnya sempat beberapa kali menjalin hubungan yang serius dengan cewek, tapi selalu saja hubungan itu kandas. Mungkin karena aku memang tidak terlalu menganggap penting hal tersebut. Terlebih sebenarnya, sudah sejak lama aku menyadari kalau aku memang lebih tertarik dengan sesama jenisku. Namun selama ini aku selalu berhasil memendam keinginan tersebut. Aku selalu berusaha untuk hidup normal sebagaimana layaknya seorang laki-laki pada umumnya. Aku memang pernah merasa jatuh cinta pada laki-laki, tapi aku tak pernah berani untuk memulai hal tersebut. Aku merasa takut. Takut kalau orang-orang tahu siapa aku sebenarnya. Karena itu, aku hanya bisa memendam semua itu dalam hatiku. Dan aku berusaha untuk melewati hari-hariku dengan tetap menjaga rahasia tersebut. Aku pun beberapa kali mencoba berpacaran dengan perempuan, meski pada akhirnya itu tak pernah berhasil. Hari-hari pun terus berlalu. Waktu memang tak pernah bisa dicegah ataupun dipacu. Aku mencoba menikmati kesendirianku, mencoba menjalani hari-hariku, dan berusaha menerima kodratku sebagai seorang laki-laki. Namun, hidup memang tidak pernah bisa kita tebak. Sesempurna apapun kita merencanakan kehidupan ini, pada akhirnya semua yang terjadi kadang tidak seperti yang kita rencanakan. Beberapa hari yang lalu, seorang OB baru mulai bekerja di kantorku. Dari yang aku ketahui, OB baru tersebut bernama Gusti. Aku sudah beberapa kali bertemu dengannya. Gusti memang memiliki wajah yang cukup tampan. Hidungnya mancung dengan rahangnya yang kokoh. Postur tubuhnya lumayan kekar, meski terlihat sedikit kurus. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan Gusti, meski ia sering masuk ke ruanganku untuk mengantarkan minuman ataupun mengantarkan file-file yang aku butuhkan. Namun semakin hari kehadiran Gusti di kantor tempat aku bekerja justru semakin menarik perhatianku. Gusti memang cukup lincah orangnya. Dia juga sangat mahir mengerjakan tugas-tugasnya. Meskipun terlihat cukup pendiam, tapi Gusti terkenal sangat ramah dan murah senyum. Aku pun diam-diam jadi sering memperhatikan Gusti. Dan hal itu ternyata mampu menumbuhkan rasa simpati di hatiku untuk Gusti. Bahkan saat malam menjelang tidur,
aku jadi sering memikirkan Gusti, dan aku pun menyadari kalau aku mulai jatuh cinta pada Gusti. Aku tahu itu, karena aku dulu pernah merasakan perasaan ini. Aku pernah jatuh cinta pada laki-laki, dan kali ini aku mengalaminya lagi. Tapi aku tidak ingin terlarut dengan semua itu. Aku harus segera menghentikan perasaan ini sebelum semuanya semakin terlambat. Aku nggak mungkin pacaran dengan Gusti, kan? Gusti itu cowok, aku juga cowok. Nah, kalaupun kami pacaran, hal itu terasa aneh bagiku. Apalagi kalau sampai orang-orang tahu. Mau ditaruh di mana mukaku ini? Lagi pula, Gusti juga belum tentu punya perasaan yang sama denganku. Namun semakin aku mencoba menepis semua rasa itu, semakin aku tak bisa menghapus bayangan Gusti dari pikiranku. Senyum Gusti yang manis selalu menghiasi anganku. Tubuhnya yang kekar selalu hadir dalam fantasi indahku. Ah, aku benar-benar telah terlena dengan perasaanku pada Gusti. Dan sepertinya aku tidak bisa menghindarinya lagi. Kopinya, Pak. Ucap Gusti dengan sopan saat untuk kesekian kalinya ia mengantarkan segelas kopi ke dalam ruanganku. Iya, makasih Gusti. Balasku seramah mungkin. Saya permisi, Pak. Ucap Gusti kemudian sambil ia melangkah untuk keluar. Tunggu sebentar, Gus. Ucapku tiba-tiba dengan nada cukup akrab. Iya, ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Tanya Gusti sambil menghentikan langkahnya. Untuk sesaat aku terdiam. Aku sedang berpikir mencari alasan yang tepat agar aku bisa ngobrol lebih lama dengan Gusti. Nanti siang kamu ikut saya ya, ucapku akhirnya. Ikut Bapak? Ikut kemana? Tanya Gusti merasa heran. Aku mau traktir kamu makan siang, balasku berusaha sesantai mungkin. Traktir makan? Tumben, Pak. Tanya Gusti lagi. Ya, aku lihat kerja kamu bagus. Aku jadi pengen mengucapkan terima kasih sama kamu. Dan juga sebenarnya, aku lagi butuh teman untuk ngobrol. Jadi, kamu bersedia kan? Balasku kemudian. Wah, tapi saya sudah bawa bontot dari rumah, Pak. Balas Gusti pelan. Ya nggak apa-apa, kamu bawa aja bontot kamu nanti ke kantin. Ucapku meyakinkan. Sesaat Gusti pun terdiam. Ia pasti merasa tidak enak hati menolak tawaranku tersebut. Baiklah, Pak. Ucap Gusti akhirnya, yang membuatku merasa sedikit lega. Aku memang sudah bertekad untuk bisa mendekati Gusti. Aku ingin mengenalnya lebih dekat lagi. Setidaknya, aku ingin tahu seperti apa kehidupan Gusti yang sebenarnya. Aku duduk berhadap-hadapan dengan Gusti di meja makan kantin yang berada di lantai bawah gedung tempat kami bekerja. Makanan sudah terhidang di atas meja kami. Meski Gusti lebih memilih tidak memesan makanan apapun karena ia lebih suka makan bontot yang ia bawa. Tapi aku memaksanya untuk memesan setidaknya segelas minuman dingin. Pak Dennis mau ngobrol tentang apa? Tanya Gusti sambil ia mulai makan. Nggak ada yang penting sih. Ya, saya cuma mau ngobrol-ngobrol aja sama kamu. Balasku sedikit salah tingkah. Gusti terlihat manggut-manggut ringan sambil ia terus mengunyah makanannya. Kamu betah nggak kerja di sini? Tanyaku berbasa-basi. Ya, betah nggak betah lah, Pak. Emangnya saya punya pilihan lain? Balas Gusti ringan. Tapi kamu masih kelihatan muda. Kenapa kamu nggak kuliah aja? Tanyaku selanjutnya. Aku sudah berhenti kuliah, Pak. Balas Gusti. Kenapa? Tanyaku penasaran. Panjang ceritanya, Pak. Balas Gusti lagi. Kamu cerita aja. Aku siap kok mendengarkannya. Ucapku kemudian.
Bapak yakin mau mendengar cerita saya? Tanya Gusti ragu. Iya, saya yakin, balasku dengan nada yakin. Aku terpaksa berhenti kuliah, Pak, karena harus bekerja untuk biaya hidupku dan istri, serta untuk calon bayi kami. Gusti memulai ceritanya. Kamu udah nikah? Potongku sedikit tersedak. Aku segera meneguk minumanku. Sungguh, pengakuan Gusti barusan membuat tubuhku terasa lemas seketika. Aku baru nikah beberapa bulan yang lalu, Pak. Gusti melanjutkan ceritanya tanpa pedulikan reaksi keterkejutanku. Tapi kamu masih kelihatan muda loh, selaku lagi. Iya, Pak. Aku masih 22 tahun. Istriku juga masih 22 tahun. Kami terpaksa menikah karena kami mengalami kecelakaan. Balas Gusti sambil memberi tanda kutip dengan kedua tangannya. Aku terpaku mendengarkannya. Bapak ngerti kan maksud saya? Tanya Gusti meyakinkan. Aku mengangguk pelan. Aku dan istriku sudah pacaran sejak kami sama-sama SMA, hingga kami pun kuliah di kampus yang sama. Hubungan kami pun akhirnya melewati batas, dan ketika kami tahu kalau pacarku hamil, kami pun memutuskan untuk menikah. Cerita Gusti kemudian. Lalu bagaimana dengan orang tua kalian? Apa mereka juga setuju? Tanyaku ingin tahu. Mereka tentu saja sangat marah sama kami, tapi mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau tidak mau, kami memang harus menikah. Dan konsekuensinya, kami memang harus sama-sama berhenti kuliah. Selain itu, orang tuaku juga memaksaku untuk mencari pekerjaan agar aku bisa menafkahi istri dan calon anakku. Balas Gusti menjelaskan. Kami berdua memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ayahku hanya seorang buruh pabrik, sedangkan ibuku tidak bekerja. Sementara ayah istriku juga hanya seorang satpam. Ibunya juga tidak bekerja. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua adik-adikku masih sekolah dan masih butuh biaya banyak. Orang tuaku sebenarnya sangat berharap aku bisa menyelesaikan kuliah. Tapi karena kejadian tersebut, mereka tak mau lagi membiayai kuliahku dan meminta aku untuk mencari pekerjaan. Istriku juga mengalami hal yang sama. Orang tuanya tidak mau lagi membiayai kuliahnya, karena mereka masih punya 3 anak lain yang harus mereka biayai. Jadi, mau tidak mau, kami memang harus bisa hidup mandiri. Dan aku merasa beruntung bisa mendapatkan pekerjaan ini. Cerita Gusti panjang lebar. Meskipun sejujurnya aku tidak terlalu menyimak cerita Gusti tersebut, kekecewaanku karena mengetahui kalau Gusti sudah menikah membuat aku jadi kehilangan selera untuk mengetahui kehidupan Gusti lebih lanjut. Tadinya aku berharap kalau Gusti masih lajang, meskipun ia adalah laki-laki normal, tapi setidaknya jika ia masih lajang, aku masih punya banyak kesempatan untuk bisa mendekatinya. Namun karena ia sudah menikah, aku jadi kehilangan cara untuk bisa mendapatkan Gusti. Maaf ya Pak, aku jadi curhat sama Pak Denis. Suara Gusti kembali memecah keheningan. Ya nggak apa-apa, aku suka kamu mau terbuka padaku. Balasku dengan nada datar. Lalu bagaimana dengan Pak Denis sendiri? Udah berapa anaknya? Tanya Gusti kemudian. Aku belum menikah, balasku sedikit enggan. Oh, Gusti hanya membulatkan bibir. Ya udah, mari kita ke atas. Ucapku akhirnya setelah sejenak melihat jam di tanganku. Jam istirahat memang telah usai. Kami pun sama-sama kembali ke lantai atas. Aku tak lagi banyak bicara. Jujur, aku merasa sangat kecewa. Tapi aku juga tidak mungkin membenci Gusti kan? Aku gak mungkin membencinya hanya karena ia sudah menikah. Namun, aku jadi bingung. Haruskah aku tetap berjuang untuk bisa mendapatkan Gusti? Atau
kukubur saja semua rasa ini? Dalam kekecewaanku, setelah tahu kalau Gusti sudah menikah, aku tetap berusaha untuk mendekati Gusti. Aku tetap berusaha untuk menjadi akrab dengannya. Gusti juga sangat terbuka padaku. Ia selalu siap sedia kapanpun aku membutuhkan bantuannya, terutama yang berhubungan dengan pekerjaannya di kantor. Aku juga semakin sering mengajak Gusti makan siang bersama. Bahkan sekarang, Gusti sengaja tidak membawa bontot dari rumah. Tentu saja itu semua atas permintaanku. Hitung-hitung, untuk kamu bisa berhemat juga kan? Ucapku beralasan ketika Gusti bertanya kenapa aku memintanya untuk tidak lagi membawa bontot dari rumah. Tapi aku jadi nggak enak sama Pak Denis. Bapak sudah terlalu baik sama saya, balas Gusti. Bisa nggak kalau kita lagi ngobrol berdua seperti ini, kamu nggak usah panggil aku Bapak. Aku merasa terlalu tua jadinya. Padahal aku kan masih 28 tahun. Jadi kamu cukup panggil Mas Denis aja, ucapku, sengaja mengabaikan kalimat Gusti barusan. Tapi itu kan kurang sopan, Pak, balas Gusti pelan. Tetap sopan kok. Cuma kalau lagi di kantor, kamu boleh panggil Bapak, timpalku. Baiklah, Pak. Mas, balas Gusti sedikit ragu. Keakrabanku dengan Gusti memang cukup membuat aku merasa bahagia. Setidaknya hampir setiap hari aku bisa ngobrol dengannya, menatap wajahnya yang tampan, atau sekedar mengagumi senyumnya yang memang manis. Cinta memang unik. Kadang hal-hal sesederhana itu saja sudah bisa membuat kita bahagia. Dan aku cukup merasa bahagia, walau hanya sekedar menjadi teman bagi Gusti. Hari-hari pun terus berlalu. Aku dan Gusti semakin akrab dan dekat. Aku juga jadi sering mengantar Gusti pulang. Karena kebetulan arah rumah kontrakan Gusti satu arah dengan perumahan tempat aku tinggal. Gusti juga pernah mengajak aku mampir di rumahnya. Aku juga sudah kenal dengan istrinya. Aku perhatikan beberapa hari belakangan ini kamu lebih sering murung. Ada apa? Tanyaku pada Gusti suatu hari saat kami makan siang bersama kembali. Enggak ada apa-apa, Mas, jawab Gusti lemah. Udah, kamu cerita aja, ada apa? Ucapku meminta. Beberapa saat Gusti terdiam. Ia terlihat sedang berpikir. Aku sedang cari pinjaman, Mas, untuk biaya melahirkan istriku. Aku sudah coba pinjam sama atasan saya, tapi ditolak karena saya baru bekerja di sini. Saya juga sudah coba ajukan pinjaman pada pihak bank, tapi juga ditolak karena saya memang tidak punya agunan yang cukup. Saya juga sudah coba minta tolong sama orang tua saya dan juga orang tua istri saya, tapi mereka juga tidak punya uang. Aku jadi bingung, Mas. Istriku seminggu lagi akan melahirkan. Cerita Gusti akhirnya. Kamu nggak pakai BPJS? Tanyaku. Susah, Mas, ngurusnya. Apalagi kami juga baru nikah. Kami juga belum punya kartu keluarga. Kalaupun bisa, itu juga butuh waktu yang lama. Sementara menurut dokter, istriku tidak bisa melahirkan normal. Jadi harus dioperasi. Dan biayanya cukup besar. Dan itu harus saya lunasi sebelum jadwal istri saya melahirkan minggu depan. Jelas Gusti lagi. Aku terdiam beberapa saat. Aku merasa cukup tersentuh dengan cerita Gusti barusan. Emangnya berapa biayanya? Tanyaku kemudian. Sekitar 15 juta, Mas, balas Gusti. Itu sudah termasuk biaya menginap di rumah sakit, lanjutnya. Aku ada tabungan. Kalau kamu mau, kamu bisa pakai dulu, ucapku akhirnya.
Nggak usah mas, saya jadi nggak enak. Mas Dennis sudah terlalu baik sama saya, balas Gusti. Kamu nggak usah merasa nggak enak seperti itu, Gus. Saya ikhlas kok. Selagi saya mampu, apa salahnya? Saya bantu kamu. Ucapku meyakinkan. Tapi saya nggak bisa membayar uang sebanyak itu dalam waktu dekat ini, Mas. Kalaupun bisa, itu pun cuma dengan cara dicicil, balas Gusti. Kamu nggak usah pikirkan dulu hal itu. Yang penting, istri kamu bisa melahirkan dengan selamat. Ucapku kemudian. Terima kasih banyak Mas Dennis. Saya pasti akan kembalikan uang tersebut secepatnya. Gusti berujar dengan sedikit ragu. Dan dengan cukup berat, Gusti pun menerima uang yang aku transfer ke rekeningnya untuk membayar biaya operasi melahirkan istrinya tersebut. Gimana istrinya? Tanyaku pada Gusti sekitar seminggu kemudian. Alhamdulillah persalinannya lancar mas. Istri dan anakku dalam keadaan sehat. Besok mereka udah boleh pulang. Jelas Gusti. Syukurlah, timpalku ringan. Tapi aku belum bisa mengembalikan uang yang aku pinjam sama Mas Dennis. Ucap Gusti tiba-tiba. Ah, kamu ngomong apa sih Gus? Kamu nggak usah pikirkan hal itu dulu. Lagi pula baru 1 minggu kan? Balasku. Iya mas, tapi aku tetap merasa berhutang budi sama Mas Dennis. Kalau Mas Dennis tidak meminjami aku uang, aku pasti tidak tahu lagi harus bagaimana. Ucap Gusti lagi. Udah, santai aja. Itulah gunanya teman Gus. Balasku santai. Entah mengapa aku merasa lega bisa membantu Gusti. Aku senang aja bisa membantunya. Seolah-olah hal itu bisa mewakili perasaanku pada Gusti. Seolah-olah itu salah satu bentuk ungkapan cintaku padanya. Kenapa Mas Dennis begitu baik padaku? Padahal aku hanya seorang OB. Tanya Gusti tiba-tiba memecah keheningan. Karena aku sangat mencintai kamu Gusti. Balasku di dalam hati. Karena kamu orangnya baik dan penuh semangat. Saya suka melihat cara kerja kamu. Ucapku akhirnya. Saya doakan semoga Mas Dennis bisa semakin sukses dan semoga segera mendapatkan jodoh yang baik. Timpal Gusti kemudian. Amin. Balasku singkat. Meski aku tidak begitu yakin kalau doa itulah yang aku harapkan dari Gusti. Siapapun yang menjadi istri Mas Dennis nantinya, tentunya ia adalah gadis yang beruntung. Ucap Gusti lagi. Kenapa begitu? Tanyaku sekedar ingin tahu. Karena Mas Dennis orangnya sangat baik dan penuh perhatian. Selain itu, secara fisik, Mas Dennis juga sangat tampan dan gagah. Balas Gusti terdengar apa adanya. Ah, kamu bisa aja Gus. Balasku sedikit tersipu. Kamu juga tampan dan gagah. Lanjutku sambil memuji. Tapi sayangnya aku nggak seberuntung Mas Dennis. Timpal Gusti pelan. Sebenarnya kamu jauh lebih beruntung daripada saya Gus. Setidaknya kamu sudah dipertemukan dengan jodoh kamu. Sementara aku bahkan tidak tahu apa aku bisa menjadi seorang suami. Balasku dengan nada lirih. Kok Mas Dennis ngomongnya gitu? Sela Gusti cepat. Saya yakin Mas Dennis pasti bisa menjadi suami yang baik nantinya. Lanjut Gusti. Kamu hanya belum tahu aja siapa aku sebenarnya Gus. Timpalku pelan. Maksud Mas Dennis? Tanya Gusti heran. Udahlah Gus. Saya belum bisa cerita hal itu sekarang sama kamu. Belum saatnya. Balasku lemah. Gusti pun akhirnya hanya bisa terdiam. Dia sepertinya juga tidak berani untuk bertanya lebih lanjut. Dan aku memang tak berniat untuk menceritakan siapa aku sebenarnya pada Gusti. Setidaknya tidak untuk saat ini. Aku takut jika Gusti tahu siapa aku sebenarnya, dia akan menjauhiku. Dan aku
tidak ingin hubungan pertemananku dengan Gusti akan berakhir hanya karena hal tersebut. Saya minta maaf, Mas Denis. Sampai saat ini saya belum bisa membayar hutang saya sama Mas Denis, ucap Gusti beberapa bulan kemudian. Sepertinya saya memang tidak akan mampu membayarnya, Mas. Apalagi sekarang, kebutuhan keluargaku semakin besar. Gajiku juga hanya cukup untuk biaya hidup kami sehari-hari dan membayar kontrakan rumah. Aku bahkan tidak bisa mencicil hutangku sama Mas Denis. Lanjut Gusti lagi. Gak apa-apa Gus, aku juga lagi belum membutuhkan uang tersebut, balasku pelan. Tapi aku gak mungkin selamanya berhutang sama Mas Denis. Aku ingin sekali melunasinya Mas, tapi aku benar-benar tidak tahu lagi bagaimana caranya. Aku akan lakukan apa saja agar bisa melunasi hutangku tersebut, ucap Gusti selanjutnya. Kamu yakin akan mau melakukan apa saja untuk bisa melunasi hutang tersebut? Tanyaku tiba-tiba setelah sebuah rencana terpikir olehku. Aku memang masih mencintai Gusti hingga saat ini. Bahkan semakin hari rasa cintaku itu semakin tumbuh dengan subur. Aku sudah tidak mampu lagi membendungnya. Dan jika aku punya kesempatan untuk bisa memiliki Gusti, kenapa aku tidak memanfaatkan saja kesempatan ini? Saya yakin Mas, balas Gusti cukup tegas. Kalau begitu, bagaimana jika nanti malam kamu datang ke rumahku? Tawarku cukup berani. Emangnya kenapa Mas? Tanya Gusti dengan sedikit mengerutkan dahinya. Nanti kamu juga bakal tahu, balasku misterius. Baiklah Mas, aku pasti akan datang, ucap Gusti akhirnya. Seharian ini aku sibuk menyusun rencana. Bagaimana caranya agar aku bisa mengungkapkan perasaanku pada Gusti nanti malam. Aku harus membuat Gusti bisa menerima cintaku. Aku tak ingin kehilangan kesempatan ini. Dengan semua kebaikanku selama ini terhadap Gusti, aku yakin Ia tak akan berani menolakku. Setelah penantian yang cukup panjang, malam pun akhirnya datang. Aku pun sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Gusti. Gusti datang tepat pukul 8 malam. Kamu sudah makan? Tanyaku berbasa basi. Udah Mas, jawab Gusti singkat. Kita ngobrolnya di kamarku aja ya, ajakku kemudian. Tanpa menunggu jawaban Gusti, aku pun melangkah menuju kamarku yang berada di lantai atas. Gusti pun mengikuti langkahku dengan pelan. Ada apa sebenarnya ini Mas? Tanya Gusti saat kami sudah berada di dalam kamarku. Aku ingin menceritakan sesuatu sama kamu Gus. Aku ingin menceritakan siapa aku sebenarnya. Tapi aku harap kamu jangan membenciku setelah ini ya, ucapku membalas. Apapun yang ingin Mas Denis ceritakan, aku yakin aku tak akan bisa membenci Mas Denis, karena Mas Denis sudah sangat baik padaku selama ini. Balas Gusti terdengar yakin. Baiklah Gus, sekalipun kamu akan membenciku, aku juga sudah siap. Aku hanya ingin kamu tahu tentang bagaimana perasaanku selama ini sama kamu, ucapku dengan suara berat. Maksud Mas Denis? Gusti mengerutkan kening. Sebenarnya, aku ini bukan seperti laki-laki pada umumnya, Gus. Aku ini berbeda. Aku tidak suka perempuan. Aku lebih punya rasa ketertarikan kepada sesama laki-laki. Hal itu sudah aku alami selama bertahun-tahun. Namun, selama ini aku masih bisa menyimpannya dengan rapi. Tapi sejak aku mengenal kamu, aku tak bisa lagi memendam semua rasa ini, Gus. Aku jatuh cinta sama kamu. Aku ingin menjalin hubungan yang lebih bersama kamu, Gus. Ceritaku akhirnya. Maksudnya Mas Denis ini seorang gay.
Tanya Gusti spontan. Iya Gus, dan aku jatuh cinta sama kamu bahkan sejak pertama kali melihat kamu, jelasku. Jadi kebaikan Mas Dennis selama ini sama saya hanya karena Mas Dennis menyukai saya? Tanya Gusti sedikit menghakimi. Enggak juga Gus, aku baik sama kamu karena aku memang ingin membantu kamu. Meski jujur saja, aku memang berharap bisa memiliki kamu lebih dari sekedar teman biasa. Balasku sedikit membela diri. Kali ini Gusti terdiam. Ia terlihat menarik napas beberapa kali. Sepertinya ia benar-benar shock menyadari hal tersebut. Maafkan aku Gus. Maafkan aku jika telah terlanjur jatuh cinta sama kamu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Rasa itu hadir begitu saja. Ucapku kemudian, berusaha membuat Gusti mengerti. Gusti masih terdiam. Ia terlihat dalam kebimbangan. Aku yakin ia tak menyangka sama sekali akan semua ini. Tapi ia juga tidak bisa menghindariku. Biar bagaimanapun, kebaikan yang aku berikan selama ini padanya telah mampu mengikatnya untuk tidak membenciku. Jadi, gimana Gus? Apa kamu bersedia menjadi pacarku? Tanyaku akhirnya. Setelah cukup lama kami saling terdiam. Apa aku punya pilihan lain, Mas? Balas Gusti. Mas Dennis sudah sangat baik padaku selama ini. Lagi pula, aku juga sudah tidak punya cara lagi untuk bisa melunasi hutangku pada Mas Dennis. Dan jika ini satu-satunya cara agar hutangku bisa lunas, aku bersedia, Mas. Lanjut Gusti lagi. Aku sangat bahagia mendengarkannya, Gus. Ucapku kemudian. Selama hal itu bisa membuat Mas Dennis bahagia, aku juga turut merasa bahagia, Mas. Tapi Mas Dennis sendiri tahu kalau aku ini laki-laki tulen. Jadi hal ini tidaklah mudah bagiku, Mas. Aku harap Mas Dennis mengerti. Balas Gusti. Iya, aku mengerti, Gus. Aku tidak akan terlalu memaksa kamu. Jika kamu belum siap, ucapku lagi. Aku tidak tahu apa aku akan siap untuk hal ini atau tidak. Tapi yang pasti, aku akan mencobanya. Balas Gusti lagi. Jadi, apa boleh malam ini kamu? Tanyaku lembut. Silahkan Mas, lakukan saja apa yang ingin Mas Dennis lakukan padaku. Suara Gusti cukup berat. Aku tahu, Gusti hanya merasa terpaksa dengan semua ini. Tapi setidaknya dia tak menolakku. Setidaknya dia masih mau memberi aku kesempatan untuk bisa merasakan hal tersebut dengannya. Perlahan aku pun mulai mendekat. Tanganku menyentuh pipi Gusti dengan lembut. Wajah itu sungguh sangat tampan dan aku begitu memujanya. Selama ini aku hanya bisa menghayalkan hal tersebut. Dan malam ini aku ingin mewujudkan semua impianku tentang Gusti selama ini. Aku mulai melakukan peranku, memberikan kesan yang indah untuk Gusti. Aku ingin Gusti merasa terkesan dengan semua ini. Aku ingin dia tak akan pernah menyesali keputusannya kali ini. Aku berusaha sekuat mungkin agar Gusti bisa menerima kehadiranku dalam hidupnya, bukan hanya karena terpaksa. Jadi, apa kamu mau untuk menginap malam ini di sini, Gus? Tanyaku di sela-sela perjuanganku untuk melumpuhkan kekakuan Gusti. Itu yang aku nggak bisa, Mas. Jika aku menginap, istriku pasti akan curiga. Lagi pula, aku juga tak tega meninggalkannya bersama bayi kami malam-malam seperti ini terlalu lama. Balas Gusti. Iya Gus, aku ngerti. Aku memang harus siap berbagi dirimu dengan keluargamu. Ucapku ringan. Kalau begitu, sekarang Mas Dennis tuntaskan apa yang telah Mas Dennis mulai dalam malam ini padaku. Gusti berucap, sambil mulai apa yang aku lakukan padanya. Baiklah Gus, balasku singkat, sambil terus melakukan aksi kepadanya. Dan perjuanganku pun membuahkan hasil, sebuah hasil yang sangat luar biasa bagiku.
Hal yang selama ini hanya ada dalam anganku, malam ini pun menjadi sebuah kenyataan. Sungguh sebuah pengalaman yang luar biasa bagiku. Meskipun sebenarnya Gusti masih sangat kaku melakukannya, tapi akhir dari semua itu sungguh sangat indah. Sejak saat itu, aku dan Gusti pun resmi berpacaran. Meskipun hubungan kami hanyalah sebuah rahasia, tidak ada yang mengetahui hal tersebut, kecuali kami berdua. Gusti memang tak pernah menginap di rumahku, tapi setiap pulang kerja kami selalu menyempatkan diri untuk singgah di rumahku selama beberapa jam untuk menikmati indahnya cinta kami. Gusti juga sudah mulai terbiasa dengan semua itu. Dia sudah mulai bisa menerima kehadiranku sebagai bagian dari hidupnya. Meski tentu saja aku hanya jadi yang kedua baginya. Namun hal itu bagiku tidaklah jadi masalah, selama Gusti masih punya waktu untukku. Berbulan-bulan, hubungan kami terjalin dengan sangat indah, terutama bagiku. Aku merasa bahagia dengan semua itu. Aku bahagia bisa memiliki Gusti. Aku bahagia bisa menghabiskan waktu bersamanya. Saat di kantor pun aku juga masih sering curi-curi pandang pada Gusti. Perasaanku pada Gusti memang semakin besar. Aku semakin takut kehilangan dirinya. Sampai suatu saat, apa hutangku pada Mas Dennis sudah bisa dikatakan lunas? Tanya Gusti saat kami bertemu lagi di rumahku. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Aku balik bertanya. Karena kalau hutangku sudah lunas, berarti tugasku untuk Mas Dennis juga sudah selesai, balas Gusti. Aku terdiam sesaat mendengar kalimat Gusti barusan. Aku tidak menyangka kalau Gusti akan berkata demikian. Oh, jadi kamu menganggap apa yang terjadi di antara kita selama ini hanya sebatas soal hutang? Tanyaku akhirnya dengan nada tak percaya. Bukankah perjanjian awalnya memang seperti itu, Mas? Aku bersedia menjalin hubungan dengan Mas Dennis hanya untuk melunasi hutangku. Jelas Gusti menjawab. Jadi selama ini kamu melakukannya denganku bukan karena kamu menyukainya? Tanyaku lagi. Ya jelas enggak lah, Mas. Sampai kapanpun aku tetap masih lelaki normal, Mas. Aku melakukannya hanya karena terpaksa. Aku tak pernah benar-benar menikmatinya. Aku hanya ingin Mas Dennis merasa bahagia dengan semua itu. Karena itu aku berusaha untuk terlihat sangat menikmatinya. Jelas Gusti lagi. Dan aku merasa sangat sakit mendengarkan semua itu. Hatiku hancur. Padahal aku sempat berharap kalau Gusti akan berubah pikiran dan akan membuka hatinya untukku. Tapi ternyata semua itu hanya semu, hanya harapan yang tak bertepi. Kalau begitu, hutangmu sudah lunas. Ucapku akhirnya dengan suara sangat lemah. Mas Dennis serius? Tanya Gusti tak percaya. Aku bukan kamu, Gus. Aku bukan kamu yang bisa berpura-pura. Aku selalu jujur dengan perasaanku. Timpalku datar. Maafkan aku, Mas. Aku harap Mas Dennis bisa mendapatkan laki-laki lain yang jauh lebih baik daripada aku. Balas Gusti pelan. Kamu gak usah sok perhatian sama aku, Gus. Sekarang kamu pulanglah. Dan mulai saat ini, kamu gak punya hutang apa-apa lagi padaku. Ucapku masih dengan nada datar. Aku memang kecewa pada Gusti. Tapi aku juga tidak ingin memperlihatkan kelemahanku di depannya. Aku harus kuat, aku harus tegar, meski hatiku merintih menahan sakit. Hari-hari pun terus berlalu. Aku berusaha tetap menjalani hari-hariku dengan kesendirianku lagi. Meski hampir setiap hari aku masih harus bertemu Gusti di kantor, tapi aku berusaha mengabaikannya. Aku berusaha menganggapnya tak pernah ada.
Aku pun terus berusaha untuk bisa melupakan Gusti. Meski hal itu sebenarnya terasa sulit bagiku. Tak mudah bagiku melupakan seseorang yang sudah begitu dekat denganku. Apalagi kesan yang aku rasakan saat bersamanya dulu terasa sangat indah. Kenangan-kenangan indah itu terus melintas di benakku. Aku tak bisa melupakannya begitu saja. Gusti terlalu berarti bagiku. Dia terlalu indah untuk dilupakan begitu saja. Tapi aku harus bisa melupakannya. Aku tak ingin selamanya terlarut dalam bayangan indahku bersama Gusti. Biar bagaimanapun, dia sekarang hanyalah masa lalu bagiku. Hingga setelah lebih dari 3 bulan, tiba-tiba pada suatu malam, Gusti datang berkunjung ke rumahku. "Ada apa kamu kesini?" tanyaku tanpa selera, setelah mempersilahkan Gusti masuk dan duduk di ruang tamu. "Aku mau minta maaf, Mas," ucap Gusti pelan. "Aku sudah memaafkan kamu, Gus, dan rasanya tidak ada lagi yang perlu kita bahas," timpalku, masih dengan tanpa selera. "Aku tahu Mas Denis kecewa padaku, dan aku benar-benar menyesal akan semua itu," Gusti berucap lagi. "Setelah hampir 3 bulan kita tidak lagi saling berhubungan, aku mulai menyadari sesuatu, Mas. Aku mulai menyadari kalau sebenarnya aku sangat membutuhkan Mas Denis dalam hidupku," lanjutnya. "Maksud kamu?" tanyaku sedikit penasaran. "Kebersamaan kita beberapa waktu yang lalu sebenarnya telah menumbuhkan kesan yang teramat indah di hatiku. Aku merasa sangat nyaman saat berada di dekat Mas Denis. Aku bahagia melewati hari-hari bersama Mas Denis. Aku menyadari kalau itu semua adalah sebuah kesalahan. Karena itu, aku pun mencari cara agar aku bisa menghindari semua itu. Itulah sebabnya waktu itu aku berusaha memutuskan hubungan dengan Mas Denis. Aku berpura-pura kalau hubungan kita selama itu hanya karena hutang. Padahal sebenarnya aku juga telah jatuh cinta pada Mas Denis. Tapi aku tidak ingin mengakui hal tersebut. Aku hanya berharap jika kita tidak lagi saling berhubungan, maka aku akan bisa menghapus segala rasaku untuk Mas Denis. Namun ternyata aku salah. Setelah 3 bulan tak lagi bersama, aku justru semakin merasa tersiksa. Aku terus berusaha untuk bisa melupakan Mas Denis. Tapi semakin aku mencobanya, semakin bayangan wajah Mas Denis terus melintas di pikiranku. Karena itulah malam ini aku datang ke sini, Mas. Aku ingin mengungkapkan semuanya, dan aku ingin kembali lagi pada Mas Denis. Cerita Gusti yang panjang lebar tersebut sungguh membuat aku cukup terhenyak. Pengakuannya yang cukup jujur tersebut benar-benar membuat aku terkesima. Aku hampir tak percaya, tapi Gusti terlihat sangat serius. "Aku rela harus berhutang pada Mas Denis seumur hidup, selama aku bisa membayarnya dengan kebersamaan kita," ucap Gusti kemudian melihat keterdiamanku. "Aku juga rela memberi kamu hutang sebanyak apapun, Gus, selama kamu mau membayarnya dengan kebersamaan kita," balasku akhirnya. "Apa itu berarti Mas Denis masih mau kembali lagi padaku?" tanya Gusti ragu. "Aku mau, tapi dengan syarat kamu harus menginap malam ini di sini," balasku ringan. "Untuk malam ini aku pasti bisa, Mas. Tapi untuk malam-malam selanjutnya kita bisa atur jadwalnya, mungkin bergiliran," ucap Gusti. "Oke Gusti, aku siap menjalani hari-hari selanjutnya bersamamu lagi," timpalku penuh kebahagiaan. "Aku juga siap, Mas, menghabiskan sisa hidupku bersama Mas Denis," balas Gusti penuh keyakinan. Dan hubunganku bersama Gusti pun pulih kembali.
meski aku masih harus berbagi dirinya dengan istrinya. Tapi untuk selanjutnya, Gusti sudah menjadikan aku yang pertama dalam hidupnya. Dia lebih banyak menghabiskan waktu berdua bersamaku. Hubungan cinta kami pun terjalin dengan sangat indah. Sang OB tampan itu kini telah menjadi milikku seutuhnya, dan semoga selamanya.